got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm a block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Julianti Salma dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang routing. Apa sih routing? Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer atau internet. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Klasifikasi routing. Klasifikasi routing adalah pengelompokan jenis-jenis routing berdasarkan cara kerjanya dalam menentukan jalur pengiriman data. Klasifikasi routing dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalannya sendiri. Kesimpulan static routing adalah metode pengaturan jalur jaringan yang ditentukan secara manual oleh administrator dan tidak berubah otomatis. Dynamic routing, metode routing di mana router menentukan dan memperbarui jalur secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas otomatis dari masing-masing route. Routing table berbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol, semua route untuk network yang directly connected ke router, konfigurasi tambahan static route. Di sini ada IGP versus EGP. IGP adalah Interior Gateway Protocol. Kalau EGP adalah Exterior Gateway Protocol. IGP digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Exterior Gateway digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Di sini ada contoh protokol IGP dan contoh protokol EGP. Contoh protokol IGP, Distant Vector Routing Protocol, ada RIP versi 1, versi 2, IGRP, lalu Link State Routing Protocol OSPF, IS, Hybrid Routing Protocol EIGRP, dan EGP ada satu, yaitu BGP. Route Flex. Di sini ada gambarnya, dan di sini ada D dynamic, A aktif, C connected, E static, OSPF, E RIP, B BGP, M MME, B black hole, P prohibit, U unreachable, X disable. Di sini kita akan membahas static routing. Konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan.
Static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route, perlu menambahkan parameter routing, DSC address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP, routes, add, rumus, mau kemana lewat mana. Dan yang ini ya, mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Kita ke Pinet Lab, lalu kita klik kanan, pilih node, lalu Mikrotik Router OS. Di sini kita ganti menjadi 2. Lalu kita hapus dulu yang ini. Lalu kita save. Kita hidupkan dulu. Kita tambahkan satu lagi. Lalu kita save. Setelah itu yang ini juga kita hidupkan. Lalu kita sambungkan mikrotik yang pertama ke ISP. Setelah itu kita aktifkan mikrotiknya. Kita tunggu dulu ya, masih nah, sudah ada. Kita bisa login, kita ketik admin, lalu enter. Setelah itu kita enter lagi, passwordnya kita lewat. Setelah kita ketik in, lalu Ctrl C. Kita pancing-pancing dulu ya, biar nanti yang ada mikrotiknya bisa kita copy. Mungkin ini agak sedikit lama. Belum bisa ya teman-teman. Nah, sudah bisa, kita copy 3 kali, lalu kita ketik IP address print. Setelah itu kita muncul di sini ada IP address saya. Di sini kita klik kanan, lalu edit. Setelah itu di labelnya kita tulis DHCP titik 2, lalu IP-nya 192.168.10 .x. Lalu kita apply. Nah, sudah muncul di sini. Lalu yang mikrotik pertama sama yang kedua kita sambungkan juga. Save. Setelah itu yang ini kita pindahkan ke sini. Yang IP ini juga pindahkan ke sini.
Lalu kita tambahkan PVC ya. Kita tambahkan PVC-nya ada 2. Nah, PVC 3-nya kita ubah menjadi PVC 1. Dan yang keempat kita ubah menjadi PVC 2. Kita sesuaikan ya. Lalu kita sambungkan yang PVC 1 ke mikrotik 1 dan yang kedua ke mikrotik 2. Kita rapih-rapihkan. Nah, di sini kita klik kanan, lalu teks, setelah itu yang IP tadi kita ketik 192 titik 192.168 titik 10 titik 85 titik garis miring 24. Nah, pindahkan ke sini. Lalu yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, yang ini ke sini, dan yang ini ke sini. Nah, ke sini, aduh, ini ya. Nah, di sini. Setelah itu kita klik kanan di sini, lalu edit di labelnya. Kita ketik IP 192.168.1.0. Lalu kita apply. Setelah itu yang di sini juga klik kanan di edit. Di labelnya kita ketik 192.168.2.0. Di apply kembali seperti tadi. Lalu yang di sini ya, teman-teman, maaf kelupaan juga di sini ya. Tadi saya langsung ke sini. Ternyata ini juga belum, hampir lupa. Untuk kelihatan, kita ketik 10 titik 10 titik 10 titik 0. Lalu apply. 10-nya 3 kali ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.